Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang debat. Sebelum saya memulai menjelaskan, saya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja simak video berikut. 1. Pengertian debat. Pengertian debat, jika diartikan secara umum, maka dapat diartikan sebagai strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita miliki tidak dipatahkan oleh lawan. Bisa juga debat diartikan sebagai mengajukan usul dan mempertahankan usulan tersebut agar tetap digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pengertian debat sebenarnya memiliki banyak sekali perspektif. Bahkan ada pendapat dari para ahli yang mengartikan debat secara beragam. Salah satu pendapat Wusu Henricus yang mengatakan bahwa debat adalah adu argumentasi. Adu bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Tujuan dari debat itu sendiri mencapai sebuah kemenangan satu pihak. Jadi, intinya debat adalah mempertahankan argumen atau pendapat seseorang agar diikuti, diiyakan oleh pengikut atau orang lainnya. Untuk memperjelas pengertian dari debat, sebaiknya kita melihat contoh dari debat. Mari kita saksikan video berikut. Saat ini semakin banyak hutan yang menjadi lahan pembuatan mal ataupun gedung modern lainnya. Semua ini dilakukan untuk kepentingan modernisasi negara. Bagaimana membuat masyarakat yakin dengan tujuan kalian? Silahkan dari tim pembangunan gedung untuk berbicara, baru setelah itu dilanjutkan oleh tim peduli lingkungan. Negara Indonesia merupakan negara berkembang, yang dimana jika tidak mengikuti perkembangan zaman, tentu saja akan membuat Indonesia semakin tertinggal. Satu-satunya jalan adalah ikut berusaha maju dan menyesuaikan zaman. Namun tidak berarti kehidupan manusia di masa yang akan datang tidak dipikirkan. Jika hutan terus ditebang, hutan akan menjerit dan manusia akan menangis akhirnya. Seperti yang kami bilang di surat perjanjian, bahwa tidak semua lahan hutan akan dibuat mal, hanya sebagian saja. Itu selalu janji yang kalian ucapkan, tetapi nyatanya setelah beberapa tahun kalian perluas lagi pembangunan. Contohnya hari ini, dulu pun bicaranya hanya sebagian, akhirnya mau ambil semua hutan. Ini untuk kebaikan negara. Jika Anda tidak peduli dengan negara, Anda tidak berhak tinggal di sini. Tetapi tidak seperti itu caranya. Lagian bukan tugas kalian menentukan saya berhak atau tidak tinggal di sini. Semua harap tenang dan tetap berpegang dengan peraturan bahwa tidak ada pembahasan di luar tema dan menyudutkan masing-masing pihak. Terima kasih. Setelah melihat contoh dari debat tadi, selanjutnya kita akan melanjutkan materi. Yang kedua itu ada fungsi debat. Adapun beberapa fungsi debat itu, yang pertama, membangun keterampilan berbicara dalam mengemukakan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro ataupun yang kontra. Yang kedua itu membangun daya analitis terkait dengan kemampuan untuk membaca dan memahami lewat debat. Dan yang ketiga, membangun kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara logis dengan gestur, sikap, dan bahasa yang santun. Dan yang keempat, merangsang kemampuan berpikir kritis. Dan kelima, merangsang penelitian terhadap topik kontroversial. Keenam, menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. Yang ketujuh, belajar berpikir sistematis dan analitis. Dan yang kedelapan,
mengkomunikasikan hasil. Kesembilan, meningkatkan rasa percaya diri. Kesepuluh, meningkatkan kemampuan dalam melihat sesuatu dari sudut yang lain. Kesebelas, membantu menilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain. Dan yang ke-12, melatih berbicara secara berkesinambungan dan lancar. Ternyata cukup banyak fungsi debat yang sebenarnya menguntungkan kita. Sayangnya, kemampuan debat memang tidak bisa dilakukan oleh semua orang loh. Hal ini karena tiap masing-masing orang memiliki mentalitas berbeda. Yang ketiga, tujuan debat. Selain memahami pengertian debat, ternyata debat memiliki beberapa pendapat. Yaitu yang pertama, membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Adapun tips dan trik cara membangun sebuah kasus dalam debat, yaitu mengikuti pertanyaan dasar yang meliputi 4W+1H. 2. Mengetahui kasus yang pernah terjadi di dalam masyarakat. 3. Melatih mencari argumentasi berdasarkan data yang kuat. 4. Mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sekata dan sejalan dengan argumen yang diusulkan. Kelima, sebagai upaya yang meningkatkan, menampilkan, dan mengembangkan komunikasi verbal. Dan yang terakhir, berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang kamu miliki yang paling tepat untuk dilakukan. Jadi iya. Itulah beberapa tujuan debat. Sebenarnya beberapa tujuan di atas hanya sebagian kecil saja. Ada banyak tujuan yang bisa kita rasakan. Nah, kamu termasuk mana nih? 4. Unsur-unsur debat. Tidak berhenti di pengertian debat, fungsi, tujuan, dan ciri-cirinya saja. Ada beberapa penting di dalam debat. Yang pertama, adanya masalah atau topik yang diangkat. Debat tanpa masalah atau topik yang ditentukan akan hambar rasanya. Dan yang kedua, tim afirmatif. Di pembahasan di atas sudah disinggung sedikit tentang tim afirmatif atau tim pro. 3. Tim negatif atau tim kontra. Kebalikan dari tim afirmatif, tim negatif menekankan pada ketidaksetujuan. 4. Pihak netral. Dalam sebuah perdebatan ternyata juga terdapat tim netral. Tim netral inilah yang berperan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak, yang pro dan kontra. 5. Moderator. Unsur yang tidak kalah penting kehadiran moderator. 6. Penulis atau notulen. Kelihatannya perdebatan hanya ada pihak pro dan kontra saja, padahal ada unsur lain yang disebut dengan notulen. Tugas seorang notulen adalah menulis kesimpulan yang diperdebatkan di depan. Tidak hanya itu, notulen juga perlu mencatat pertanyaan, kesimpulan akhir, mosi debat, dan penyampaian para pihak debat. 5. Struktur debat. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu dapat juga disebut dengan pengenalan topik. Pengenalan topik yang menarik untuk diangkat adalah topik isu yang sifatnya kontroversial di masyarakat. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah pembuktian data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumen dari pendapat. 3. Penegasan ulang. Kesimpulan. Penegasan ulang atau yang familiar kita kenal dengan kesimpulan. Fungsi dari penegasan ulang adalah bagian akhir yang mencoba untuk membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa batahan atau pendapat pro. 6. Tata cara debat yang baik. 1. Mengumpulkan informasi atau fakta untuk bahan argumen dalam debat. 2. Menyatakan argumen yang logis dan diterima sebab akibatnya. 3. Menyatakan opini dan argumen secara santun apabila tidak cocok, sanggahan dan bahan yang sopan. 4. Tidak menggunakan pertanyaan negatif mengenai pribadi pihak lain. 5. Tidak menggunakan masalah pribadi. 7. Etika debat. 1. Bertanya secara serius. 2. Tidak menyerang atau menyinggung kekurangan fisik. 3. Bicara berdasarkan data dan fakta. 4. Patuhi aturan main. 8. Jenis-jenis debat. 1. Debat parlementer.
debat parlementer atau yang familiar kita dengar dengan debat majelis adalah debat yang bertujuan untuk mendukung undang-undang yang akan dibentuk, dievaluasi atau semacamnya. Jadi debat parlementer ini lebih formal dan tidak bersifat kenegaraan. 2. Cross examination debating adalah debat untuk pemeriksa ulang, tujuannya untuk mengetahui kebenaran dalam pemeriksaan yang pernah terdahulu. Umumnya debat ini disertai dengan banyak pertanyaan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Pertanyaan yang dilontarkan tidak lain untuk memperkuat si penanya. 3. Formal konvensional. Debat ini termasuk debat formal atau debat pendidik yang sifatnya mengarah pada hal positif bersama. Secara pelaksanaannya, sifat debat jenis ini adalah kompetitif karena memang tujuan akhirnya ingin mengembangkan keterampilan di antara peserta debat. 9 langkah-langkah pelaksanaan debat. 1. Mengembangkan pernyataan yang diangkat. 2. Membuat kelompok yang terdiri dari kelompok yang pro, kelompok kontra, dan kelompok netral. 3. Tiap kelompok memiliki ketua atau wakil sebagai juru bicara saat debat berlangsung. 4. Duduk seliling berhadapan dengan juru bicara lawan. 5. Setiap satu kelompok bisa terdiri dari beberapa orang. 6. Masing-masing kelompok mengutarakan asumsi atau argumen masing-masing sebelum berdebatan dimulai. 7. Saat debat berlangsung, peserta lain bisa mencatat isi argumen atau calon sanggahan. 8. Di akhir debat, tidak wajib menentukan siapa yang menang, cukup bagian notulen yang menulis kesimpulan dari debat. 10. Tata cara debat. 1. Mengemukakan pertanyaan atau tentang dilakukan secara profesional. Dikatakan profesional tidak menyinggung unsur sara atau menyinggung secara pribadi. Yang kedua, yang baik, di mana saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar tanpa berbata-bata. Penyampaian pun juga harus disampaikan berdasarkan analisis kritis, sintesis, dan retorika. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, di mana saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar tanpa terbata-bata. Penyampaian pun juga harus disampaikan berdasarkan analisis kriteria, sintesis, dan retorika. 4. Selalu waspada dengan pernyataan atau sanggahan dari lawan. Selalu memiliki kelemahan dan kelebihan lawan agar bisa menentukan strategi yang pas untuk mereka. Dan yang terakhir, 5. Menawarkan materi secara akurat dan berdasarkan data dan fakta. Dan terakhir itu 6. Apa yang disampaikan dalam debat data harus sahih, ada bukti sehingga memperkuat debat. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi debat. Terima kasih kepada Bapak Hendro Adi Saputra MPD, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.